2 sumpit gini, ini bolongin tengahnya, ditusuk terus gini. Terus satu arah ke depan, satu arah ke belakang, pelan-pelan, putar-putar, jadi deh. Akan jadi donat spiral ala-ala bakery Korea gitu. Kalau kita belah juga tuh. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Kali ini kita akan bikin donat kentang. Nah, jadi donat kentang resepnya ini udah lumayan banyak di request juga sama kalian. Dan juga emang ini sering aku buat. Dan ini menjadi cemilan yang menurutku enak, mudah, praktis, dan juga murah. Jadi kita bikin segini aja dapat banyak dan juga kenyang ya, karena ini donat. Tapi donat kentangnya ini bakalan gampang banget karena kita nanti ngadoninnya nggak akan nyampe 5 menit. Nah, kok bisa? Nah, nanti lihat aja tips and triknya di video ini. Oh ya, kalau buat kalian yang nggak mau donat kentang juga aku udah bikinin video. Nanti abis ini aku akan share resep donat tanpa kentang atau donat yang biasa, style-style kayak bomboloni gitu yang tentunya lembut serta tips and triknya juga. So stay tune terus ya. Oke, balik lagi ke donat kentang. Jadi ini bahan-bahannya tentunya tepung terigu dan juga kentang. Di sini aku pakai yang tepung protein sedang. Kentangnya udah direbus, udah dihaluskan, harus benar-benar halus ya. Jadi kentang ini sifatnya juga dia akan melembutkan adonannya ya, karena kentangnya dia udah dimasak, dia udah mengikat air juga. Oke, jadi ini ada gula, margarin cair, air, lalu ada baking powder, ragi, dan untuk yang original di sini aku akan pakai susu bubuk. Dan nanti kalau untuk yang pandan ini aku akan pakai essence pandan ya. Kalau kalian nggak mau pakai essence ya, kalian pakai pandan asli itu bakalan lebih enak, lebih wangi. Jadi caranya kalian tinggal mengganti 100 ml air ini dengan 100 ml jus pandan atau endapan pandan. Lalu untuk pelembutnya ini kita akan pakai kuning telur. Jadi nanti ekstra lembut, udah pakai kentang dan juga ada kuning telurnya. Oh ya, kalau kalian pakai unsalted butter, nanti jangan lupa tambahin sedikit garam supaya rasanya lebih balance. Kalau margarin kan dia udah asin ya, kalau unsalted butter belum asin. Caranya gampang banget, yang original sama yang pandan ini sebenarnya mirip banget ya caranya. Cuma aku jelasin dikit kenapa kalau yang original itu pakai susu bubuk. Pertama buat aroma, kedua nanti dia warnanya tuh dia akan lebih mudah untuk browning atau gosong. Kalau misalnya yang pandan kan kita aromanya udah dapet dari pandan dan kita pengen warna pandannya itu dia tetap cantik ya, tetap hijau ketika udah digoreng, makanya kita kurangin yang namanya susu bubuknya itu. Caranya ini mudah banget ya, sama aja. Yang pertama kita akan gabung semua yang kering-kering, gula, ragi, baking powder. Nah, ini baking powder itu fungsinya nanti dia ngebantu ngembang dan juga hasil kulit yang nanti keringnya itu dia lebih garing lagi, lebih krenyes lagi. Jadi pakai baking powder sedikit. Cuman kalau kalian nggak ada, skip aja nggak masalah ya. Ini kita aduk rata gini. Tujuannya diaduk karena kita kan nggak pakai mixer ya. Jadi kita akan pakai tangan dan ini akan memudahkan nanti dia menyatu jadi rata dan juga raginya aktif. Ini kentang masuk aja kayak begini. Lalu sekarang ini kita campur yang basah-basahnya semua. Ini sambil kita aduk ya, kentang dan juga tepungnya. Kalau udah seperti pasir gini, dia udah menggumpal kecil-kecil, nih kita masukin adonan cairnya perlahan. Sambil terus diaduk ya. Kenapa aku aduknya pakai sumpit? Ini aku senang pakai sumpit, jadi dia tuh bisa ngaduknya tuh dengan baik dan tangan kita tuh jadi nggak belepotan ya. Kita aduk lagi. Step pertama kita mau semua tepungnya itu dia udah basah kena liquidnya, tapi kita nggak akan ngadon sekarang.
Tapi kita akan biarin ya, karena kita nanti mau cuman ngadonnya sebentar banget, dan tahap ini tuh nanti sangat membantu adonannya jadi cepet kalis. Udah gini, ini cukup kita tekan aja. Tuh ya. Nah, dia udah semuanya tercover gini. Tuh setelah si tepung-tepungnya dia udah kayak begini, ini kita akan tutup dan kita biarkan selama kurang lebih setengah jam. Baru abis itu nanti kita akan adonin ya. Untuk yang original ini kita akan lakukan sama persis kayak tadi. Ini kita diemin gini, ini tujuannya adalah supaya tepungnya itu dia kena moisture atau kena basah, jadi sehingga nanti dia glutennya atau ikatannya tuh dia akan sedikit terdevelop sendiri gitu. Nggak akan sampai kalis nggak. Jadi abis ini kita akan ngadon lagi, tapi sebentar aja dibandingkan kalau kita dalam kondisi masih lengket kayak gini kita adonin itu jadinya lebih lama ya. Cuman di sini kita juga ini nggak pakai tepung protein tinggi, kita pakai tepung protein rendah. Menurutku dia si teksturnya jadi lebih ringan. Jadi bukan tipikal adonan roti yang kenyal yang kayak gitulah ya. Cuman ini nanti dia lebih fluffy, lebih ringan, lebih airy. Nih sekarang kita akan ulenin ya. Ini penampakannya, dia nggak banyak berubah karena ragi di dalamnya itu belum terlalu aktif karena kita kan belum ulenin, asal ngaduk doang tuh. Tapi dia terigu-terigunya udah teksturnya berubah, bisa kalian lihat. Dia udah lebih lengket karena kita diamkan, tentunya dia membentuk ikatan. Terus ini aku akan kasih minyak dikit di talenan dan juga kedua tangan. Ini biar gampang adonnya. Kalau kalian mau langsung ke meja gini juga boleh. Yang penting apa? Bersih ya. Tangan bersih, alas bersih. Tuh. Nah ini kita ulenin ya. Tuh ini nggak nyampe 5 menit aja dia udah menyatu. Tapi ini kita mau ulenin terus sampai dia permukaannya lembut. Buat kalian yang ada mixer, tentunya boleh banget pakai mixer, itu akan mempermudah segalanya. Tapi karena ini nguleninnya bukan level tinggi ya, jadi kita kalau pakai tangan juga masih masuk akal. Nih, dia udah lembut ya, dan juga elastis. Kita resting aja, sekitar 5 menit lagi. Udahnya bisa kita bentuk, ngembangin sebentar, dan goreng. Sekarang ini aku akan ulenin yang adonan kedua ya, sama persis prosesnya. Nah ini, kalau masih lengket gini, jangan ditambahin terigu ya. Tapi kita bisa diamkan lagi sekitar 15 menit. Jadi tadi ini belum cukup diistirahatkan. Sudah kalau kalian mau adonin terus juga lama-lama dia kalis sendiri, cuman menurutku itu lebih susah dan juga messy. Jadi ini aku diamin lagi sebentar. Karena kalau kalian tambahin terigunya, nanti adonannya jadi semakin padat, sedangkan kita maunya adonannya yang fluffy. Jadi kalau bikin adonan roti, donat gitu, terus semakin encer adonannya, nanti hasilnya akan semakin lembut, cuman semakin susah untuk dibentuk. Jadi kita harus cari titik tengahnya. Ini sekarang kita mau bentuk adonan donat pandannya ya. Ini aku oleskan lagi sedikit minyak, jangan banyak-banyak, nanti jadi berminyak nggak enak. Rolling pin juga, sedikit aja, terus kita akan giling. Setelah adonannya relax, maksudnya relax tuh dia nggak ketarik ke salah satu sisi, ini dan juga ketebalannya rata, ini bisa kita cetak ya. Kalau dia ketarik ke satu sisi, begitu kita cetak nanti dia dari bulat dia jadi gepeng ini, kalau nggak jadi begini. Kalau kalian nggak ada cetakan ini, kalian bisa juga pakai gelas, mungkin gelas, terus dalamnya pakai tutup botol. Kalau sampai nggak ada juga, kalian tinggal pakai gelas bulat, nanti dalamnya itu nggak usah pakai cetakan juga bisa ya. Nanti aku kasih lihat juga caranya gimana.
Dan ini kita akan ngembangin atau proofingnya pakai wadah yang udah diolesin sama minyak supaya nggak nempel. Yang kecil-kecilnya ini boleh nanti digoreng, boleh kita aduk lagi jadi satu, terus sesuai selera aja. Sebelum kita tipisin lagi, ini biasa kita perlu resting lagi atau diistirahatkan lagi kurang lebih 10-15 menit ya. Kita tutup ini sekitar 15-20 menit sampai 30 menit ya, itu tergantung kondisi dan juga situasi ruangan kalian. Dan kalau misalnya udah mengembang itu siap goreng. Sisanya ini kalian bisa juga bentuk gini nih. Pertama dari bulat, lalu kita tipiskan kayak gini. Terus satu arah ke depan, satu arah ke belakang, pelan-pelan. Set. Nah, putar-putar jadi deh. Ini nantinya akan jadi donat spiral ala-ala bakery Korea gitu. Ini kita akan panaskan minyak sekarang karena kita akan menggoreng donatnya. Tapi apinya jangan terlalu panas ya, nanti keburu gosong sebelum mateng. Jadi kurang enak. Ini apinya kecil ke sedang aja. Kita bisa cek pakai sumpit. Tuh kalau dia udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, artinya udah siap untuk kita masukin donatnya. Angkatnya perlahan. Nah, setelah warnanya hanya sedikit kecoklatan aja ya. Ini pastikan udah matang juga, ini bisa kita angkat ya. Tuh, lihat warnanya. Masih cakep banget. Oh ya, aku juga mau tunjukin cara ngebolongin donat tanpa cetakan ya. Jadi ini donatnya bulat, kalian bisa cetak pakai apa aja, mangkok, gelas, apapun yang kalian punya. Terus pakai sumpit. 2 sumpit gini, ini bolongin tengahnya, ditusuk, terus gini. Nah, tuh dia cakep banget. Tuh, lihat warnanya udah cakep banget. Ini boleh kita angkat sekarang, yuk. Jadi ini dia udah jadi ya, garnishnya terserah kalian. Kalau aku sekarang ini cuma mau pakai gula tepung aja atau icing sugar. Kalian boleh juga kalau misalnya mau pakai mentega, pakai keju, pakai meses ya ala-ala jadul, itu juga enak banget. Atau kalau mau modern dikit, tinggal lelehin white chocolate, kasih butter sedikit, kasih green tea powder, coklat powder, celup jadi glazing ya. Tuh lihat, dia tuh ringan banget, kopong banget. Dan yang aku suka dari tekstur donat kentang tuh crispy banget, dan juga tadi kita tambahin sedikit baking powder jadi dia lebih crispy lagi. Kalau kita belah juga tuh. Nah, salah satu tips juga kalau misal kalian mau masukin ke icing sugar atau gula tepung ini, pastikan si minyaknya semua sudah tiris dan juga udah dingin, udah nggak panas ya. Kayak gini. Soalnya kalau misalnya masih panas, dia nanti gulanya malah meleleh dan jadi kayak banyak gitu, itu nggak enak banget tuh. Kalau kayak gini kan dia cakep kan, menarik ya. Oke, jadi ini dia resepnya. Nantikan juga yang tanpa kentang, donat tanpa kentang tentunya abis ini ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.